Pemirsa, 1 dari 4 jenazah korban pembantaian kelompok kriminal bersenjata KKB yang terjadi di Teluk Bintuni, Papua Barat tiba di kampung halamannya di Makassar. Isak tangis istri dan keluarga menyambut kedatangan jenazah untuk disemayamkan di Kompleks Tritura, Kecamatan Manggala. Isak tangis istri dan keluarga menyambut kedatangan jenazah Sudarmin, salah satu korban pembantaian kelompok kriminal bersenjata atau KKB yang terjadi di Teluk Bintuni, Kabupaten Papua Barat. Istri dan ibu korban tak henti-hentinya menangis saat melihat peti jenazah diturunkan dari atas mobil ambulans. Keluarga tak menyangka jika Sudarmin harus meninggal secara tragis di tangan kelompok kriminal bersenjata. Jenazah almarhum selanjutnya disemayamkan di rumah duka dan rencananya akan dikebumikan pihak keluarga di tempat pemakaman umum Sudiang, Kota Makassar. Seperti diketahui, almarhum Sudarmin sudah 10 tahun bekerja sebagai supir truk pembangunan jalan di pelosok Teluk Bintuni, Kabupaten Papua Barat. Sosok almarhum di mata keluarga dan tetangga dikenal ramah dan mudah bergaul. Sudarmin merupakan 1 dari 3 korban lainnya yang tewas dan dibantai kelompok kriminal bersenjata KKB saat mengerjakan proyek pembangunan jalan di Teluk Bintuni, Kabupaten Papua Barat. Sudah kisaran 10 tahun. Kalau boleh tahu dia kerja apa di sana, Pak? Supir truk, angkutan untuk barang. Terus terakhir kapan beliau komunikasi sama pihak keluarga itu, Pak? Komunikasi sebelum meninggal itu 2 hari sebelumnya malam. Apa yang disampaikan ke beliau, Pak? Dia cuma tiba-tiba minta untuk mau bicara dengan ibu. Hanya itu perbedaannya. Cuma berulang-ulang. Terus Dari Makassar, Yol Giorgino Yusvin Ainius melaporkan. Sementara itu, 3 jenazah korban pembunuhan kelompok kriminal separatis bersenjata asal Sulawesi Selatan tiba di Terminal Kargo Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Kedatangan ketiga jenazah ini diwarnai tangis haru sejumlah keluarga saat peti jenazah dimasukkan ke mobil ambulans. Setelah menempuh perjalanan melalui jalur udara selama 4 jam, 3 jenazah korban pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok kriminal separatis bersenjata di Papua Barat akhirnya tiba di Terminal Kargo Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu sore. Ketiga jenazah ini diketahui bernama Abbas berusia 40 tahun, Sudarmin 50 tahun, dan Armin berusia 45 tahun. Mereka merupakan pekerja proyek di Teluk Bintuni, Papua Barat yang menjadi korban tewas setelah dibacok kemudian dibakar oleh KKB saat sedang bekerja di lokasi proyek tersebut. Tangis haru mewarnai sejumlah kerabat dan keluarga yang tak terbendung saat ketiga peti jenazah diturunkan dari pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT3941, kemudian dikeluarkan dari terminal kargo dan dimasukkan ke dalam ambulans untuk selanjutnya diberangkatkan melalui jalur darat ke kampung halaman masing-masing di Kabupaten Pinrang, Kota Makassar untuk dikebumikan. Sama di sana, memang pekerjaannya di sana apa sih? Dia kan sebagai helper juga, pelari eskapator toh, sebagai pengawas lapangan juga sih. Bu, tahu kalau keluarganya menjadi korban kapan sih? Pas kejadian malam itu. Ibu dapat info dari mana, Bu, awalnya? Dari pihak apa? Keluarga? Bukan, kepolisian. Ada berapa keluarganya yang menjadi korban? Yang 4, tapi yang meninggal kan cuma keluarga 2, yang selamat itu 2.
Iya. Tanya jenazah datang ke Makassar ini ada berapa jenazah Pak? Ada 3 jenazah, jadi nanti 2 yang ke Pindrang, 1 ke Antang. Ini yang ketiga jenazah ini memang mereka pekerja proyek di sana atau gimana? Iya, betul. Jadi kebetulan saya Kabid Bina Marga di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Papua Barat. Jadi lokasi kejadian itu adalah di proyek kami tahun ini. Kebetulan saya juga keluarga dengan 2 korban yang di Pindrang ini. Jadi padahal mereka itu sudah tahun ketiga di lokasi itu. Jadi apa yang dituduhkan oleh KKB itu adalah statement yang tidak benar. Karena dia mengaku bahwa mereka adalah mata-mata dari TNI Polri. Diketahui, kelompok kriminal separatis bersenjata atau KKB kembali melakukan penyerangan secara membabi buta terhadap warga sipil di Teluk Bintuni, Papua Barat beberapa waktu lalu. Akibat insiden penyerangan tersebut, beberapa pekerja proyek tewas setelah dibacok dan dibakar. Dari Makassar, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.